Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai optik fisis dan geometri, pemantulan dan pembiasan cahaya dalam bidang biologi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Kak Olivia Kabrekin dengan NIM 1813071023, Kak Afriana Pramesti NIM 1813107035, saya sendiri Hamidita Putri Ristia NIM 190210104021, dan teman saya Dita Rizkiana Firdaus NIM 190210104027. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh. Jadi materi yang pertama yaitu ilmu optika. Optika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari cahaya. Sedangkan cahaya ialah gelombang elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Pembahasan dalam optika dibedakan menjadi dua, yakni optika geometri dan optika fisis. Optika geometri adalah bagian dari optikal yang khusus mempelajari sifat-sifat cahaya dan memperlakukan cahaya sebagai sinar seperti pemantulan, pembiasan, dan jalannya sinar pada alat optik. Sedangkan optika fisis ialah bagian dari optika yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan tingkah laku sebagai gelombang seperti interferensi cahaya, difraksi cahaya, polarisasi cahaya, dan kelenturan cahaya. Next slide. Yang selanjutnya yaitu pemantulan atau refleksi cahaya. Alat yang digunakan untuk memantulkan cahaya adalah melapisi sekeping cahaya. Cahaya dipantulkan dari sisi dalam bola, maka cermin tersebut disebut cermin cekung. Sebaliknya, jika cahaya dipantulkan dari sisi luar bola, maka cermin tersebut disebut cermin cembung. Dari bagian ini, dari bagian-bagiannya merupakan pembagian dari cermin. Yang selanjutnya ada pemantulan cahaya. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Hukum pemantulan cahaya ini yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang cahaya atau I sama dengan sudut pantul cahaya atau R. Atau lebih kecil NOB seperti dapat kita lihat pada gambar di samping. Next. Yang pertama ada pemantulan cahaya pada cermin datar. Seperti kita lihat pada gambar di samping, sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya. Tegak sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Next. Yang kedua ada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada gambar telah ditunjukkan bagian-bagian cermin cekung. Next. Yang selanjutnya ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung.
Pada gambar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Gambar kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Pada gambar ketiga, sinar datang melalui pusat titik cermin, kembali dipantulkan ke pusat cermin. Lukisan bayangan pada cermin cekung. Benda di ruang 1 di depan cermin cekung memiliki sifat bayangan yang maya, tegak, diperbesar di ruang keempat. Yang selanjutnya, benda di ruang 2 di depan cermin cekung memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar di ruang yang ketiga. Benda di ruang ketiga di cermin cekung memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang kedua. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita. Baik, selanjutnya adalah benda di titik fokus di depan cermin cekung. Memiliki sifat bayangan nyata, terletak cukup jauh, dan tak terhingga. Benda di titik pusat di depan cermin cekung memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar, yang berada pada titik P. Baik, selanjutnya adalah rumus cermin cekung. Adapun rumus cermin cekung yaitu 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 1 per S. 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 2 per R, di mana M merupakan nilai mutlak dari C per SO sama dengan HI per H0. SO merupakan jarak benda, SI merupakan jarak bayangan, S merupakan jarak fokus cermin cekung, dan R merupakan jari-jari cermin cekung, di mana pada cermin cekung S dan R bernilai negatif. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Adapun bagian-bagian cermin cembung yaitu ada bagian O, S, dan T. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. SU, sumbu utama, T titik pusat kelengkungan, S titik fokus, O titik pusat optik, R jari-jari cermin, dan S jarak titik fokus cermin. Selanjutnya adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Adapun yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang menuju titik pusat cermin, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Selanjutnya yaitu lukisan bayangan pada cermin cembung. Adapun sifat bayangan dari lukisan cermin cembung, maya, tegak, diperkecil di ruang 1. Baik, selanjutnya adalah rumus cermin cembung. Adapun rumus cermin cembung, yang pertama yaitu 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 1 per S. 1 per SO ditambah 1 per C sama dengan 2 per R. M sama dengan nilai mutlak C per SO sama dengan nilai mutlak HI per HO. Di mana SO jarak benda, SI jarak bayangan, S jarak fokus cermin cembung, dan R jari-jari cermin cembung. Di mana cermin cembung S dan R bernilai negatif.
Selanjutnya adalah pembiasan atau refraksi cahaya. Refraksi atau pembiasan cahaya adalah gejala pematahan sinar yang masuk dari suatu medium ke medium lain pada permukaan batas kedua aliran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Next slide. Dan selanjutnya, indeks bias suatu medium. Hubungan antara cepat rambat cahaya di udara atau C1, cepat rambat cahaya dalam kaca atau C2, indeks bias udara atau NU, dan indeks bias kaca atau N2 dapat dinyatakan dengan rumus N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Karena indeks bias udara NU sama dengan 1, maka N2 sama dengan C1 per C2. Hubungan panjang gelombang cahaya di udara, panjang gelombang cahaya dalam kaca, dan indeks bias kaca atau N2 dapat dinyatakan dengan rumus N2 sama dengan slide. Pembiasan cahaya pada lensa tipis. Lensa ialah zat optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau salah satu permukaan datar. Persamaan-persamaan yang berlaku sebagai berikut. Jarak bayang atau S dan jarak benda atau S dihubungkan oleh persamaan 1 per F sama dengan 1 per S. Perbesaran bayang itu M sama dengan S sama dengan H per H. Kualensa atau P dengan 1 per F. Slide. Yang selanjutnya yaitu pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen adalah lensa yang mengumpulkan cahaya. Bentuk lensa cembung ada macam. Cembung atau bikonveks. Yang kedua cembung datar atau plan konveks. Yang ketiga cembung atau P. Yang selanjutnya yaitu adalah lensa yang mengumpulkan cembung atau bikonveks. Ketiga cembung atau selanjutnya sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. Yang kedua, sinar titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan. Yang selanjutnya yaitu lukisan bayangan pada lensa cembung. Dapat dilihat pada slide lukisan bayangannya, yang dimana sifat bayangan cahaya tetap diperbesar di ruang 4. Yang selanjutnya nyata terbalik diperbesar di ruang 3. Selanjutnya nyata di jauh tak hingga. Yang selanjutnya nyata terbalik sama titik P. Yang selanjutnya yaitu rumus lensa cembung. Dapat dilihat pada slide yaitu kekuatan lensa P sama dengan kekuatan lensa dioptri. Yang dimana keterangannya yaitu SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus lensa cembung, R jari-jari lensa cembung. Catatan yang yaitu pada lensa cembung F dan R bernilai positif. Penilaian H per H. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah pembiasan cahaya pada lensa cekung. Lensa cekung atau lensa negatif atau lensa divergen adalah lensa yang menyebarkan cahaya. Bentuk lensa cekung ada 3 macam. Untuk gambar yang A itu adalah cekung bikonkav, yang B adalah cekung datar, plan konkav, yang C adalah cekung cembung, konveks konkav. Selanjutnya, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Untuk gambar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. Untuk gambar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Untuk gambar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Selanjutnya, lukisan bayangan pada lensa cekung. Sifat bayangan pada lensa cekung yaitu maya, tegak, diperkecil, dan berada di ruang satu, seperti pada gambar. Selanjutnya, rumus lensa cekung yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. 1/SO plus 1/SI sama dengan 2/R. M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. Dengan SO adalah jarak benda, SI jarak bayangan, F jarak fokus lensa cekung, R adalah jari-jari lensa cekung. Dengan catatan pada lensa cekung, F dan R bernilai negatif. Selanjutnya, penerapan pada bidang biologi. Yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Bagian mikroskop yang termasuk ke dalam optik adalah lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya lensa okuler untuk memperbesar bayangan objek, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut, yang mengatur namanya revolver. Selanjutnya, diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam lensa objektif. Dengan kata lain, banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mikroskop itu diatur oleh lensa objektif. Kalau cermin berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk melewati diafragma. Cerminnya juga terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, cermin datar dan cermin cekung. Hal ini membantu mengidentifikasi benda atau organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata menggunakan mikroskop. Selanjutnya, penerapan pada bidang biologi yaitu kacamata. Penerapan dalam bidang biologi untuk membantu orang yang mengalami kecacatan mata. Rabun jauh penderita penyakit ini tidak dapat melihat jarak jauh dan dapat ditolong dengan menggunakan kaca negatif, yaitu lensa cekung atau spherics, yang fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Rabun dekat mengatasi rabun dekat memiliki lensa yang ujungnya lebih tebal dibandingkan di bagian tengah atau disebut dengan lensa cembung. Lensa ini dapat membuat fokus akurat karena sinar cahaya akan jatuh di atas retina. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.